Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak kelas 5. Hai anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Masih semangat belajar kalian di rumah? Walau belajar di rumah, kita harus belajar asik dan menyenangkan. Perkenalkan, saya Bu Tika. Kita akan belajar tematik asik. Kita akan belajar tema 9 subtema 2 pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia dan IPA. Benda-benda di sekitar kita. Benda dalam kehidupan ekonomi. Pada minggu siang, Lani asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula di warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Anak-anak, apa itu iklan elektronik? Ya, iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik antara lain: 1. Iklan radio. 2. Iklan televisi. 3. Iklan internet. 1. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa bunyi atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. 2. Iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi mempunyai karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. 3. Iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet merupakan mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Anak-anak, jadi penjelasan 3 iklan tersebut kita dapat menyimpulkan apa itu iklan.
Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah 1. Memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. 2. Mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk atau jasa. Baik itu ciri-ciri iklan yang baik adalah 1. Informatif, 2. Komunikatif, 3. Bahasanya singkat, jelas, dan padat. Dan yang paling penting yaitu iklan harus menarik. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Edo menggambar secangkir kopi. Air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa atau bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Minuman ringan manis yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Terakhir, secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Materi. Apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunannya suatu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Yang pertama, campuran homogen, yaitu campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Zat campuran homogen, contohnya
Campuran homogen contohnya yaitu sirup, campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Campuran heterogen contohnya air kopi tubruk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.